Jan Jeng Kruso mengatakan, demokrasi hanya efektif untuk daerah sebesar Swiss. Kenapa? Karena satu orang kenal dengan orang yang lain. Kalau kita negaranya segede gini, pendidikan orangnya belum pandai, yang berkuasa adalah media massa. Tapi mau gimana? Anda mau punya pilihan lain? Bentar ya Gus. Sebenarnya ada DPR karena dia yang bertugas merancang undang-undang. Kenapa enggak disahkan saja money politik? Ya, enggak gitu. Itu kenapa Kanjeng Nabi ngurusinya akhlak. Tidak bikin sistem pemerintahan Kanjeng Nabi itu. Ngurusinya akhlak. Kenapa? Karena kalau akhlaknya baik, sistemnya mau apapun hasilnya pasti baik. Masa gini Mas, kalau jenengan merasa sudah mendapatkan jawabannya terhadap Indonesia, pikir ulang. Karena kalau jawabannya sesederhana itu, orang dulu pasti sudah melakukan. Pasti ada kompleksitas tersendiri di situ. Kenapa itu tidak susah dilakukan? Ngono ya? Maksud saya gini, aku challenge, aku nantang kowe. Anda merasa dapat jawabannya. Ada dua pilihan. Begini ya, ketika kita berbicara perihal berbangsa, dalam artian maka tidak akan terlepas dari yang namanya bernegara. Artinya berbangsa dan bernegara itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa saling dipisahkan. Agar apa? Agar nilainya pun tetap ada. Ketika kita berbicara berbangsa dan bernegara, ketika kita melihat di negara kita, itu menganut sistem yang namanya demokrasi. Artinya apa? Kedaulatan itu berada di tangan rakyat, kira-kira seperti itu. Ini nanti untuk statement saya ini, Gus Sabarang, saya minta apabila statement saya ini sesat, saya minta jalan lurusnya, kira-kira seperti itu. Kembali ke pembahasan. Ketika kita berbicara demokrasi, salah satu untuk mewujudkannya adalah melalui pemilu atau pemilihan umum. Kalau kita lihat, pemilu itu banyak sekali aturannya, Bang. Dan itu sudah diatur secara konstitusi. Yang menjadi titik dari permasalahan ini adalah, saya kira perihal pemilu sampai saat ini itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Dan nanti itu imbasnya sangat banyak sekali ke masyarakat. Kira-kira apa? Money politik itu merupakan pembahasan yang sangat-sangat fundamental yang nanti akan berimbas bagaimana kita bernegara. Money politik secara konstitusi itu jelas dilarang, ada undang-undangnya. Barang siapa yang melakukan money politik itu kalau istilah akademisnya itu amplop, serangan fajar. Nah, kira-kira seperti itu. Secara konstitusi itu jelas dilarang, bahkan itu melanggar dua undang-undang pidana dan undang-undang narapidana. Mohon maaf sebelumnya ini agak sensitif Mas Sabrang, karena selain di majelis ini saya tidak berani menyatakan. Barang siapa yang melakukan money politik, secara tidak langsung dia akan melanggar undang-undang pidana dan perdata. Artinya apa? Dia akan dipidana dan dia akan didenda. Nek kok jenengan tidak percaya, jenengan bisa lihat undang-undang. Saya tidak perlu jelaskan di undang-undang berapa, tahun berapa, jenengan bisa cari sendiri. Jenengan punya HP semuanya bisa Google, silahkan. Kira-kira seperti itu. Itu nanti agak panjang ya, mohon maaf sebelumnya Pak pembawa acara. Yeah. Saya kira untuk berbicara bangsa, mencari permasalahan bangsa itu tidak cukup 2-3 jam untuk diskusi. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Bahkan kalau sampai subuh pun tidak apa-apa. Ya. Mas Abrang nanti yang berbicara saya tidur. Tidak. Terus inti pertanyaannya gimana Mas? Ya, seperti yang kita tahu, ketika ada seseorang yang melanggar hukum pidana dan perdata, kira-kira ketika dia ditampuk kekuasaan atau di kursi kekuasaan, kira-kira menurut Mas Abrang ini sah atau tidak? Kalau sah, kenapa?
Karena kalau sah itu nanti jawabannya kenapa? Karena secara undang-undang, secara konstitusi itu melanggar. Bahkan ini nanti relevansinya dengan Gus Dur. Gus Dur pernah mengatakan, bangsa kita ini adalah bangsa yang pengecut. Artinya apa? Kita tidak berani menyuarakan kebenaran. Ini saya kutip ketika beliau itu diundang di acara Nick Andy. Ketika dia dilengsarkan, dia ingin mengutarakan segala sesuatunya. Kembali ke topik money politik. Pertanyaannya berarti tadi ya Mas ya, ketika ada pemimpin yang menggunakan money politik untuk meraih jabatannya, apakah sah atau tidak? Iya benar, Oke. kira seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, biar langsung ditanggapi oleh Mas Sabrang ataupun Pak Arjanto. Terima kasih. Monggo Mas. Asem ya. Aku akan mencoba tidak panjang ya menjawabnya ya. Mencoba kunci-kuncinya aja. Pertama harus dipahami. Bangsa itu yang paling dasar. Bangsa kita ada sebelum ada Indonesia. Bangsa ini yang melahirkan macam-macam, melahirkan Majapahit, melahirkan Kediri, melahirkan Indonesia yang terakhir. Artinya ada bangsa yang berpegang pada nilai, melahirkan negara yang berdasarkan hukum, negara melahirkan pemerintah. Milihnya berdasarkan negara. Wes, sampean wes tahu belajar demokrasi tenan ora? Anda ngomong belajar demokrasi. Anda sudah pernah membaca perdebatannya Jean-Jacques Rousseau tentang demokrasi? Belum, bisa tolong dijelaskan? Oke. Demokrasi itu tidak mudah untuk mau dilakukan. Karena gini, Aristoteles, kalau nggak salah, Plato kalau nggak salah, itu pernah membantah. Kalau di kapal, nahkodanya mati, terus kita melakukan pemilihan umum yang jadi nahkodanya adalah tukang sapu, mau nggak kamu naik kapalnya? Ya wedi tenggelam toh. Harus nahkoda juga yang jadi pemimpinnya, kan gitu. Syaratnya apa untuk itu bisa terjadi? Pemilihnya harus cerdas, harus pandai. Jean-Jacques Rousseau mengatakan, demokrasi hanya efektif untuk daerah sebesar Swiss. Kenapa? Karena satu orang kenal dengan orang yang lain. Kalau kita negaranya segede gini, pendidikan orangnya belum pandai, yang berkuasa adalah media massa. Karena mereka hanya dapat informasi dari publik dan media massa. Sehingga kemarin pemilihan umum yang berkuasa adalah siapa yang menguasai buzzer. Siapa yang menguasai trending topik. Perangnya gitu. Oke, siapa yang kemudian punya tugas untuk kita udah pemilu berkali-kali kok masyarakatnya orang tambah cerdas. Kedaulatan di tangan rakyat, tapi kedaulatan itu dijual dengan murah. Kenapa? Karena partai tidak melakukan apa yang dia harus lakukan. Bapak nek kancamu nesu ngomong karo aku langsung. Kancamu kan wong partai-partai kuwi. Partai, oh yo PKB barang yo, ngomong ki Cak Imin, ora apa-apa. Partai itu dapat duit dari negara, gunanya bukan untuk mengumpulkan orang, gunanya untuk mendidik masyarakat Indonesia agar bisa memilih mana ide bagus, mana ide buruk. Sehingga ketika pemilu yang disampaikan adalah adu ide, bukan adu duit. Ini belum ngomong legal nggak legal loh. Itu kita dari awal sudah nggak melakukan. Artinya sampai sekarang duit yang paling berlaku. Kenapa? Karena itu menjamin kemenangan. Wong kontes itu golek menangi, jangan salah. Dan kenapa? Karena mau dibeli. Sekarang ada masalah yang lebih parah. Anda tahu ketika pemilu berapa duit trickle down yang turun ke masyarakat? Tidak terhitung. Lebih dari 1.000 triliun. Turun untuk ngasih duit nyemur-wur apa dan segala macam. Kalau itu tiba-tiba Anda hilangin, ini nggak ada ekonomi di bawah yang muter loh ini. Duit segitu banyak turun ke bawah loh. Itu artinya sudah darahnya itu sudah haram demokrasi di Indonesia. Tapi mau gimana? Anda mau punya pilihan lain? Bentar ya Gus. Sebenarnya ada DPR karena dia yang bertugas merancang undang-undang. Kenapa enggak disahkan saja money politik? Ya enggak gitu. Nek kowe punya usulan itu jangan usul ke saya, dadi DPR. Loh, nggak ada gunanya kita ngobrol di sini. Kalau kamu punya konsep,
Jangan ini loh, wong Indonesia ki senengane ngene iki loh. Sibuk nyuruh berubah tapi nggak mau dirinya berubah. Sibuk nyuruh kue tandang tapi dirinya nggak mau tandang. Oke? Nek kue ndelok kui masalah yang harus dipecahkan, dedikasikan hidupmu untuk memecahkan masalah kui. Tarung neng DPR, delok inggo ketika kue dadi anggota PKB, apa dadi anggota apa jenenge P3 atau whatever PDI dan seterusnya, kue ngusulke kue dikaplok ra karo ketumu, jajal. Loh, karena lapangan itu sangat berbeda dengan konseptual. Kue ngene iki gampang ngomongnya karena durung nyemplung. Anti korupsi, orang yang anti korupsi belum tentu dia bisa menghadapi tidak korupsi ketika di depannya ono duit 1 miliar misalnya. Anti korupsi karena kamu nggak ada kesempatan korupsi. Lo nggak gampang ngurusi. Itu kenapa Kanjeng Nabi ngurusinya akhlak. Tidak bikin sistem pemerintahan Kanjeng Nabi itu. Ngurusinya akhlak. Kenapa? Karena kalau akhlaknya baik, sistemnya mau apapun hasilnya pasti baik. Marilah kita menjaga akhlak kita benar-benar. Bela yang minoritas, bela yang benar. Benar tapi dipertimbangkan benar ya. Masa gini mas, kalau jenengan merasa sudah mendapatkan jawabannya terhadap Indonesia, pikir ulang. Karena kalau jawabannya sesederhana itu, orang dulu pasti sudah melakukan. Pasti ada kompleksitas tersendiri di situ. Kenapa itu tidak susah dilakukan? Ngono ya? Maksud saya gini, aku challenge, aku nantang kowe. Anda merasa dapat jawabannya. Ada 2 pilihan, matangkan jawabanmu atau lakukan apa yang kau anggap sebagai jawaban. Tak tunggu 10 tahun kas atau 5 tahun kas dari DPR, oke? Oke. Oke? Hitungannya Tandang. Mas Abrang loh ini. Oh, tandang, ngono lah. Ra apa ya? Cah nomo ngono kuwi. Ya, enggak apa-apa. Sip. Ya, enggak apa-apa Gus. Terima kasih Gus. Ya mungkin ini sekedar unek-unek saya sebagai cah nom ketika dikon melek politik ternyata ketika saya sudah melek ini ternyata koyo ngono temen. Iya. Kira-kira seperti itu, Gus. Politik Belajar, itu pol belajar. menggelitik mas. Belajar. Belajar. Kalau kamu merasa belum paham, belajar terus-menerus. Anak sekarang itu kalau goblok kuwi pilihan. Ono internet, ono YouTube, ono AI, kowe belajar opo wae A tekan Z. Ono belajar nggih bom ya ono, gampang banget gue asli. Gue belajar kentir wae iso wis. Iso. Dulu agak susah karena sekolah mahal. Iya. Sekarang ada AI, ada YouTube, kamu belajar apa aja bisa. Sorry, saya nerusin sedikit. Ada temen dari Lampung, itu dia belajar nanam melon dari AI. Karena dia merasa gurunya tidak beneran ngajarin dia belajar dari AI. 3 tahun sudah belajar dia nyoba, tanya terus sama AI gimana ya. Sekarang omsetnya sudah hampir 300 juta per bulan, ekspor dia sudah. Gelem tandang. Indonesia itu yang perlu kita bangun bersama adalah, kalau kamu ngelihat masalah, tandang pecahke. Ojo kakean cangkem, tandang parani. Ngono ya? Ayo. Oke, setuju. Terima kasih. Jos, Anda Luar sudah mulai biasa. dengan berpikir. Sip.